Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Yusuf Bahtiar, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muadi Setiabudi dengan nomor induk mahasiswa 22201230025. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Adnan Yusuf Bahtiar, saya sendiri. Yang kedua ada Aldi Ferdiansyah. Yang ketiga ada Isa Ramadona. Yang keempat ada Novalul Azam Basari. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi integral panjang kurva. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu kurva. Kurva merupakan suatu garis, bisa berbentuk garis lurus ataupun garis lengkung. Sebuah parameter bentuk kurva pada R2 perlu diketahui teman-teman, parameter di sini itu suatu fungsi yang mengandung di dalamnya mengandung satu variabel. Sedangkan R2 ini bidang datar atau dua dimensi ya teman-teman ya. Di mana fungsi X sama dengan Ft, T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Sedangkan fungsi Y sama dengan GT. Titik A, F, G, FA, GA disebut sebagai titik pangkal dan B, FB, GB disebut sebagai titik ujung kurva. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa memberikan gambaran atau oretan karena keterbatasan media. Definisi sebuah kurva dikatakan halus atau smooth jika F aksen dan G aksen kontinu pada A, B pada interval tutup A, B. Yang dimaksud kontinu di sini itu menyambung teman-teman ya. F aksen dan G aksen tidak sama dengan 0 pada waktu yang sama pada A, B. Misalkan sebuah kurva berbentuk parameter 1. Parameter 1 ini kita mengacu pada slide sebelumnya teman-teman ya. Akan dicari panjang interval tersebut. Langkah yang pertama, bagi interval tutup A, B menjadi subinterval di mana A sama dengan T, 0 sampai dengan Tn sama dengan B. Seperti yang ada di gambar teman-teman ya, Q0 sampai dengan Qn, di mana yang dimaksud subinterval itu titik hitam ini teman-teman ya, yang ada di gambar. Yang dimaksud subinterval itu dipotong atau di-skat kecil-kecil teman-teman. Langkah yang kedua, dekati panjang kurva, di mana delta SI merupakan panjang bursur QI-1 sampai dengan QI. Delta WI merupakan panjang ruas garis QI-1 sampai dengan QI. Ini teman-teman ya, bisa dilihat di gambar. Panjang busur didekati oleh panjang ruas garis, delta SI mendekati dengan delta WI. Sehingga kita di sini butuh rumus teorema Pythagoras seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nilai X sama dengan F kali T, Y sama dengan G kali T. Maka diperolehlah rumus akar delta XI kuadrat plus delta YI kuadrat sama dengan F kali FTI min 1 kuadrat plus GTI min GTI 1 kuadrat. Digunakan teorema nilai rata-rata ke fungsi F dan G terdapat TI topi, TI bar, di mana TI min 1, TI sedemikian sehingga F TI min F TI min 1 sama dengan F aksen TI bar kali delta T, GTI min G TI min 1 sama dengan G aksen TI topi dikali dengan delta T, di mana delta T sama dengan TI min 1 sehingga delta WI F aksen akar F aksen TI bar dikali delta T kuadrat plus G aksen TI topi kali delta T kuadrat. Akar F aksen TI bar kuadrat plus G aksen kali TI topi kuadrat dikali dengan delta T. Panjang kurva didekati oleh panjang busur poligonal L sigma 1 sigma I sama dengan 1 mendekati N, akar F aksen TI bar kuadrat plus G aksen TI topi kuadrat dikali dengan delta T. Jika norm P mendekati 0, maka panjang kurvanya adalah L sama dengan sigma A mendekati B, akar F aksen kali T kuadrat plus G aksen kali T kuadrat dikali dengan dt. Di sini sudah ketemu rumus panjang kurva teman-teman ya. Diperhatikan untuk kurva Y Fx di mana X kurang dari sama dengan A lebih di mana X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Di sini kita akan mencari nilai fungsi turunan X teman-teman ya.
nilai fungsi turunan nilai fungsi turunan y, nilai fungsi turunan y, dimana akar f aksen kali t kuadrat plus g aksen kali t kuadrat kali dengan dt. Akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dikali dengan dt. Maka nilai dy per dt inilah yang akan kita cari rumus turunannya ya teman-teman. Dx per dt kuadrat plus dy per dx dikali dengan dx per dt kuadrat dikali dengan dt. Dx per dt kuadrat plus dy per dx kuadrat dx plus dt kuadrat dikali dengan dt. Dx kuadrat per dt dx per dt kuadrat 1 plus dy per dx kuadrat dikali dengan dt. Disimpulkan lagi 1 plus dy per dx kuadrat dikali dengan dx per dt dikali dengan dt. Maka dt ini dicoret, hasilnya 1 plus dy per dx kuadrat dikali dengan dx. Ini rumus turunan dari fungsi y. Rumus turunan dari fungsi y. Sekarang perhatikan untuk fungsi x sama dengan gy, di mana y lebih dari sama dengan c kurang dari sama dengan b. Kalau yang slide sebelumnya kita mencari nilai y, maka di sini kita akan mencari nilai x teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di slide ini yang dirubah nilai x-nya teman-teman ya, nilai y-nya tetap, sehingga dihasilkanlah 1 plus dx per dy kuadrat dikali dengan dy untuk nilai turunan fungsi x. Kita lanjut untuk contoh soal. Tentukan panjang kurva x sama dengan t pangkat 3, y sama dengan t kuadrat, di mana t kurang lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Diperoleh x aksen sama dengan 3t kuadrat dan y aksen sama dengan 2t. F aksen plus t kuadrat, f aksen kali t kuadrat plus g aksen kali t kuadrat dikali dengan dt. 3t kuadrat dikuadratkan kembali plus 3t kuadrat dikali dengan dt. F 9t pangkat 4 plus 4t kuadrat dikali dengan dt. T kuadrat kali 9t kuadrat plus 4 dikali dengan dt. T 9t kuadrat plus 4 dikali dengan dt. T 9t kuadrat plus 4 pangkat setengah dikali dengan dt, karena ini pangkat setengah karena akarnya dihilangkan teman-teman ya. Lanjutkan T 9t kuadrat plus 4 pangkat setengah dikali dengan dt. Dimisalkan U sama dengan 9t kuadrat plus 4, maka du per dt nya sama dengan 18t, sehingga dt sama dengan du per 18t. Maka diperolehlah T dikali 9t kuadrat plus 4 pangkat setengah dikali dengan dt. T dikali U pangkat setengah du per 18t sama dengan 1/18 dikali U pangkat setengah dikali dengan du. 1/18 dikali dengan 1/1/2 plus 1 dikali dengan U pangkat setengah plus 1 sama dengan 1/18 kali 2/3 dikali U pangkat 3/2 sama dengan 1/27 dikali dengan 9t kuadrat plus 4 pangkat 3/2. 1/27 dikali 9 plus 2 6 plus 4 pangkat 3/2 dikurangi 4 pangkat 3/2 sama dengan 1/27 328 akar 328. Maka disederhanakanlah menjadi 1/27 4 akar 4. Itu untuk contoh soal pertama teman-teman ya. Maka untuk contoh soal yang kedua, begitu dengan contoh soal yang kedua, tinggal menyesuaikan dengan contoh soal pertama dan memperhatikan pembahasan di slide sebelumnya saja teman-teman ya, karena hampir mirip. Itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Adnan Yusuf Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.